Kita sudah bahas pilkada serentak yang memiliki calon tunggal, soal dari sisi aturan tadi dan juga anggaran, serta bagaimana jika jalannya pemerintahan diisi oleh penjabat karena kota kosong yang menang sehingga tidak ada pemenang pilkada di daerah-daerah yang memiliki calon tunggal. Nah, sekarang saya bertanya tadi soal 41 daerah yang memiliki calon tunggal ini, apakah juga harus ada pemetaan terkait adanya resistensi dari pemilih misalnya di daerah-daerah itu. Pemetaan seperti apa juga yang seharusnya bisa dilakukan, Mbak Titi? Ya, kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, ini pilkada bercalon tunggal bisa dikatakan sudah menjadi pengalaman kita yang kelima. 2015, 2017, 2018, 2020, dan sekarang 2024 dengan jumlah 41. Mudah-mudahan ini berkurang ya, karena ada penambahan di sejumlah daerah yang sedang bersengketa. Kita tunggu prosesnya di Bawaslu, tapi nampaknya kepedulian warga itu makin kuat, terutama untuk menunjukkan protes voting atau keberatan pada opsi yang dianggap memutus aspirasi ini. Contohnya saja di Kota Makassar kan kota kosongnya menang. Walaupun ketika diulang di tahun 2020 calonnya jadi 4. Nah, itu di Kota Makassar. Dan si calon tunggal berubah konfigurasi, tidak lagi maju berpasangan dengan wakil yang sama. Itu di Kota Makassar. Tetapi di sejumlah daerah misalnya di Pati, itu ada gerakan untuk kemudian mendukung kota kosong karena mereka menginginkan kepemimpinan alternatif, termasuk juga di Humbang Hasundutan. Itu selisihnya sangat dekat karena kan butuh 50% plus 1, walaupun selisih hanya 1 suara, tetap saja yang suara terbanyak menang. Jadi bisa dikatakan antusiasme yang menunjukkan ekspresi politik sebagai bentuk protes yang disalurkan melalui kota kosong itu makin menguat. Dan kalau kita lihat dinamika sebelum penetapan calon tunggal, contoh di Kota Pangkal Pinang, itu di hari ketika calon tunggal selesai mendaftar, diikuti dengan simbolisasi kota kosong didaftarkan warga juga ke KPU misalnya. Lalu di sejumlah daerah misalnya di Asahan, lalu di Gresik yang koalisi kota kosong dari masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini pasti pertama menimbulkan diskursus soal aturan hukum, boleh tidak berkampanye, boleh tidak kemudian memberikan dukungan massa dan lain sebagainya. Jadi KPU harus siap nih dengan aspirasi agar si kota kosong juga difasilitasi. Karena KPU itu memfasilitasi beberapa metode kampanye, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak elektronik, dan debat terbuka pasangan calon. Itu kalau kata undang-undang dapat difasilitasi. Nah, bagaimana mengelola debat yang tidak sekedar ya pura-pura debat begitu ya. Ini juga menarik. Kalau calon tunggal ini debat bagaimana juga nih? Betul. Jadi bagaimana kemudian suasana adu gagasannya tetap terasa. Tentu tidak mungkin dengan kota kosong. Tapi kan ada suara masyarakat yang juga bisa diterjemahkan melalui tema debat yang bisa betul-betul menggali apakah calon tunggal itu betul-betul merefleksikan kebutuhan daerah. Sehingga masyarakat ketika datang ke TPS, kalau dia suka calon tunggal dia pilih. Tapi kalau dia ingin kepemimpinan alternatif yang dia merasa daerah dan partai punya calon yang lebih baik, dia sah-sah saja dukung kota kosong. Jangan dianggap bahwa kalau mendukung kota kosong tidak sejalan dengan pilkada kita, semangat untuk berdemokrasi. Itulah wajah demokrasi. Demokrasi tidak memaksa. Itulah yang disebut dengan konsen. Dengan kemudian kita boleh menunjukkan dissent, ketidaksetujuan. Kalau kita setuju calon tunggal kita pilih, kita tidak setuju kita coblos kota kosong. Nah, ini KPU saya kira antisipasi soal aturan main ya, yang meyakinkan publik bahwa jangan sampai KPU seolah-olah berat lebih kepada calon tunggal. Nah, ini bagaimana aturannya bisa setidaknya memberikan keadilan kompetisi itu. Yang kedua ya memang saluran-saluran ketidakpuasan itu jangan sampai mengakibatkan pada hal-hal yang sifatnya mengarah pada kekerasan juga harus diantisipasi. Nah, lalu bagaimana KPU memoderasi antara calon tunggal dan kota kosong ini? Secara aturan apa yang disiapkan, Mas Idam? Ya, tentunya dalam konteks kebebasan berdemokrasi ya, bagi pihak-pihak yang ingin mengkomunikasikan secara publik mengenai urgensi kota kosong itu tidak ada larangan.
Kami tidak melarang dan Bawaslu juga pasti tidak akan menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Lalu bagaimana? Apakah KPU akan memfasilitasi? Ya, dikarenakan undang-undang pilkada tidak mengatur tentang fasilitasi kampanye kota kosong, maka kami KPU tidak bisa untuk memfasilitasi hal tersebut. Tetapi KPU tidak bisa melarang apabila ada ya warga negara atau sekelompok warga negara untuk mengkomunikasikan itu secara luas. Nah, jika kita merujuk pada pasal 1 ayat 1 yang namanya pemilihan itu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi kabupaten kota untuk memilih. Itu definisi pemilihan. Itulah kenapa Undang-Undang Pilkada tidak memfasilitasi kampanye kota kosong. Karena definisi pilkada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pilkada itu adalah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Itu yang bisa kami jelaskan. Oke. Kalau memang resistensinya itu adalah untuk memilih kota kosong, masyarakat atau pemilih yang memilih kota kosong, ini masih bisa dipahami. Tapi yang harus diantisipasi juga, bahkan kalau resistensinya itu sama sekali tidak datang ke TPS, alias golput gitu ya. Kalau memang calon tunggal ini tidak sesuai dengan harapan mereka dan mereka juga tidak mau menyalurkan suara melalui kota kosong karena mungkin saja ya mereka sudah jengah begitu. Apa yang diantisipasi oleh KPU, Mas Idam? Ya, KPU melaksanakan kewajibannya, yaitu dalam hal ini melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta aktivasi partisipasi masyarakat. Memang dalam melakukan hal tersebut KPU harus sangat berhati-hati. Mengapa? Karena ini kan calonnya hanya satu, ya. Jadi KPU dalam konteks ini hanya bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana norma-norma di dalam pilkada, apa sih esensi adanya pilkada, tetapi KPU tidak mengarahkan pada mendukung kota kosong ataupun mendukung pasangan calon tertentu. Jadi di sini titik tekannya pada urgensi pilkada dan kesadaran individual warga negara. Dan kalau kita mengacu ya pada filosofi etika masyarakat Indonesia, itu kan masyarakat Indonesia terkategori masyarakat yang kolektivis, bukan masyarakat yang individualis. Di dalam masyarakat yang individualis itu lahirlah teori politik, teori hukum yang basisnya adalah liberalisme. Titik tekannya pada hak-hak individual. Berbeda dengan di timur, di Indonesia yang masyarakatnya kolektivis, itu titik tekannya adalah tanggung jawab sosial, social responsibility. Jadi dengan demikian tentunya masyarakat dapat memahami bagaimana seharusnya mereka menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Ya, kalau bicara tentang hak-hak individual, ya nanti tentunya kita akan akan terjebak pada ego ya, pada ego-ego warga negara. Tapi tentunya apapun itu undang-undang telah mengakomodasi. Yang jelas pasal 1 ayat 1 yang namanya pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota itu tujuannya untuk memilih. Itu eksplisit dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Artinya yang disebut oleh Mas Idam kolektivis itu tipikal masyarakat Indonesia, sasaran sosialisasinya sepertinya akan dialamatkan kepada kaum ekstrovert ya. Ya, karena orang Indonesia memang tipikalnya mayoritas ekstrovert, yang introvertnya dikit, makanya kolektif, ikut-ikutan gitu kan ya. Jangan dong. Jangan ya. Harus punya pendirian juga. Ya jelas, karena memilih itu kan hak ya. Bagaimanapun hak yang harus berangkat dari kemurnian. Jadi tidak bisa direkayasa begitu. Kalau tentu saja dalam pilkada calon tunggal negara sudah memberikan saluran opsi politik walaupun tidak ideal, di mana calon tunggal dan kota kosong. Kota kosong itu merupakan ekspresi politik. Disitulah justru kita bisa didengar, kita bisa dinilai apakah setuju atau tidak bersetuju. Nah, jangan sampai kalau sekedar di rumah ketidaksetujuan itu tidak akan bermakna. Jadi bagaimana membuat ketidakbersetujuan itu menjadi bermakna? Kalau di pilkada calon tunggal ya datang ke TPS, coblos dengan si kota kosong kalau tidak setuju si calon tunggal. Konsepnya itu. Tapi kalau dari analisis Mbak Titi atau penelitian, mungkin Mbak Titi punya penelitian dari pilkada-pilkada sebelumnya, mungkin di tahun 2017 ya, 2018, 2020. Mereka ataupun daerah-daerah yang memiliki calon tunggal partisipasinya gimana sih? Bagus nggak? Ya, partisipasinya relatif rata-rata ya. Bahkan kalau di pilkada itu memang kecenderungan angka partisipasi dia lebih menurun dibandingkan pileg pilpres.
Tapi ini adalah pilkada serentak nasional. Oke. Jadi euforia gaungnya akan berbeda. Walaupun sulit untuk menyaingi pileg pilpres. Karena kalau di pileg itu kan aktornya ratusan. Bahkan kandidatnya saja secara nasional 250.000 lebih. Betul. Nah sementara kalau di pilkada kan orientasinya pada figur. Nah meskipun tidak misalnya fenomenal pilkada Jakarta 2017 yang angka partisipasinya di atas 80%, Ya. tetapi relatif masih di atas 60%-an. Nah ini yang bagi kami, bagaimana KPU menempatkan supaya tidak dilihat sebagai corongnya calon tunggal. Ya. KPU itu tugasnya adalah sosialisasi. Walaupun definisi pemilihan adalah dalam rangka mencari kepala daerah, tapi kalau kemudian dalam pilkada calon tunggal rakyat tidak menghendaki sodoran dari yang calon tunggal, dia boleh dikasih opsi kota kosong. Ya. Nah itu juga harus dijelaskan. Nah dalam sosialisasi itu soal dua pilihan, apakah calon tunggal atau kota kosong, dalam sosialisasi harus tampil. Misalnya contoh soal, kalau sosialisasi itu kan, misal contoh ya, menggunakan alat peraga luar ruang. Itu harus tampil begitu, jangan hanya si calon tunggal. Hal-hal seperti ini, kalau Pak Idam sangat paham dengan penguasaan ilmu politik komunikasinya. Oke. Tapi jangan sampai di daerah ada distorsi. Oke. Apalagi tekanan misalnya politik lokal yang ingin mengarahkan pada hal-hal yang partisan, itu harus dikawal oleh Pak Idam dan kawan-kawan. Mas Idam, kemarin saya juga menyimak, Mas Idam itu ada simulasi ya kalau nggak salah ya di beberapa daerah. Betul. Termasuk ini simulasi termasuk untuk daerah yang juga menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal, Mas Idam? Kami baru akan melakukan simulasi pemungutan suara untuk pilkada satu pasangan calon. Oke. Direncanakan pada tanggal 15 Oh, oke. September 2024 di Kabupaten Maros, Maros. Sulawesi Selatan. Itu Sulawesi dan nanti Selatan, dalam pelaksanaannya ya sama bersamaan dengan simulasi untuk pilkada gubernur yang pasangan calonnya lebih dari satu. Jadi simulasi tersebut itu dilakukan dua kegiatan sekaligus, yang dimana pemilih diberikan dua jenis surat suara, yang satu surat suara untuk pilkada satu pasangan calon, yang satu surat suara untuk pilkada lebih dari satu pasangan calon, dalam hal ini pilgubnya. Oke. Baru tanggal 15 September 2024 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Oke, nah itu untuk saya terkhusus karena tema kita pagi ini calon tunggal, terkhusus untuk daerah yang memiliki calon tunggal, surat suaranya simulasinya nanti akan disertakan pastikan ya kota kosong dan calon tunggal tersebut. Nah, bagaimana KPU juga menjelaskan kepada pemilih nantinya untuk simulasi khusus yang calon tunggal ini? Seperti apa yang tadi telah dikemukakan oleh Mbak Titi, itu benar sekali. Punya bagaimana undang-undang pilkada mengatur yang namanya pilkada dengan satu pasangan calon. Ya. Nah, desain surat suara untuk pilkada dengan satu pasangan calon ini diatur dalam pasal 54C ayat 2. Di sana nanti ada foto pasangan calon dan ada juga kolom foto tak bergambar. Oke. Jadi ada dua nanti. Ya. Nah, itu yang nanti juga dijelaskan oleh KPU pada publik, pada pemilih gitu ya. Dan KPU juga akan menjelaskan bahwa memberikan suara kepada kota kosong itu sah karena memang itu diatur di dalam undang-undang. Pilkada dengan satu pasangan calon tunggal ini tidak hanya legal tapi konstitusional karena diputuskan lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, itu berarti sudah clear begitu ya bahwa KPU juga sama-sama memberikan tempat yang sama begitu untuk calon tunggal maupun juga untuk pemilih yang tidak berkenan untuk memilih calon tunggal memilih kota kosong. Nah, terakhir Mas Idam, ini soal pilkada ulang ya, jika calon tunggal yang di daerah tersebut yang kalah begitu, kota kosong yang menang, itu kan 1 tahun kemudian diulang. Nah, bagaimana menghindari agar tidak muncul lagi nih calon tunggal? Adakah PKPU yang bisa dimodifikasi dari mungkin putusan MK yang terakhir ya terkait bagaimana mengantisipasi daerah-daerah yang 41 ini agar kalaupun diulang jangan terjadi lagi calon tunggal begitu Mas Idam? Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ya tahun 2024 itu hanya mengatur ambang batas minimal. Oke. Partai politik ataupun gabungan partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengatur tentang ambang batas maksimal.
suara yang harus dimiliki atau gabungan suara dari partai politik. Nah, ini memang menarik untuk mendesain bagaimana ke depan ya, mudah-mudahan pembentuk undang-undang dapat memperhatikan situasi ini sehingga gabungan partai politiknya itu dibatasi perolehan suara Oke. maksimalnya. Nah, kalau ada ambang batas maksimal, saya yakin kotak kosong itu tidak ada. Ya, dan KPU dalam melakukan pengaturan tentunya tidak boleh melampaui peraturan perundang-undangan. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, ya kami akan melakukan konsolidasi kepada Oke. partai politik tentang pentingnya alternatif pilihan politik warga di pilkada nanti ya, jika memang pilkadanya diulang akibat kotak kosong mendapatkan suara lebih dari 50%. Jadi kami Oke. akan melakukan konsolidasi dan sosialisasi untuk memastikan pasangan calon yang diregistrasi atau didaftarkan lebih dari satu. Karena kalau tetap satu dan kebetulan masyarakat masih memiliki pandangan mayoritas yang sama dengan yang sebelumnya, maka potensinya bisa saja diulang lagi. Dan kita ketahui ada peristiwa bagaimana pemungutan suara ulang dalam satu wilayah kabupaten, itu di Yalimo ya, tahun 2020, pelaksanaan pilkadanya itu 2 tahun 4 bulan. Ya, jadi pilkadanya terus Panjang diulang sekali. karena memang melaksanakan putusan Mahkamah Ya. Konstitusi. Oke. Nah, ini yang harus dihindari dan juga tadi sepertinya balik ke pembuat undang-undang Mbak Titi. Ya, soal ambang batas terutama bagaimana soal ini nih? Kalau saya optimis ya, kalau ada calon tunggal yang kalah dan pilkada diulang karena kota kosong menang, itu pasti jadi pembelajaran yang sangat luar biasa bagi partai. Terdekat begini Mas Radi, ada 8 daerah yang ditolak pendaftarannya oleh KPU daerah di masa perpanjangan. Nah itu kalau itu saja diakomodir, karena kan dia mengubah konfigurasi koalisi ya, tapi dia tidak diterima karena tidak dapat persetujuan dari koalisi yang lama. Kalau yang berproses di Bawaslu ini kemudian melahirkan calon baru, setidaknya berkurang tuh calon tunggalnya. Ya. Tapi saya optimis kalaupun calon tunggal kota kosong menang diulang, itu konfigurasi putusan MK yang syarat 6,5 sampai 10% itu pasti akan direspon dengan lebih baik oleh partai politik. Harapannya berkaca dari Makassar kan, dari 1 jadi 4 paslon. Mudah-mudahan partai berbenah karena artinya masyarakat melakukan koreksi, masyarakat tidak menghendaki calon tunggal, berikanlah kader terbaik. Dan termasuk DPP nih, DPP jangan memaksakan calon-calon yang tidak dikehendaki oleh orang daerah. Ya. Jadi bagaimana suara daerah dan suara DPP itu sinergi dalam konteks desentralisasi politik yang kita anut hari ini. Itu yang kita harus kawal bersama. Tadi juga Mas Idam mengatakan akan melakukan konsolidasi juga dengan partai politik untuk membahas pilkada-pilkada serentak yang memiliki calon tunggal ini lebih lanjut. Kondisi saat ini calon tunggal di 41 daerah tidak ada yang salah. Pun juga demikian sebaliknya. Kondisi di mana kotak kosong yang dilawan oleh calon tunggal juga tidak ada yang salah posisinya. Tapi 1 tahun kemudian jika 41 daerah ini memunculkan pilkada ulang begitu di tahun 2025, tentu saja harapannya seperti yang Mbak Titi tadi ungkapkan, partai politik berbenah, kita semua belajar bahwa demokrasi itu adalah makna kompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat adalah memilih calon-calon pemimpinnya yang bisa menjadi referensi bagi para pemilih mana yang terbaik di antara yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraini, peneliti sekaligus juga dosen di Universitas Indonesia, dosen hukum pemilu, dan juga komisioner KPU, Mas Idam Holik telah berbagi informasi dan perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Mas Idam, Mbak Titi, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Saudara, setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, kami punya informasi yang satu ini. Hari ini sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pidana kembali dilanjutkan. Sejumlah saksi yang meringankan terpidana akan dihadirkan.